Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Sambil menunggu teman-teman yang lain, Live pada malam hari ini kita mulai. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi di program Live Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan Klinik Gagal Jantung Rumah Sakit Siloam Hospital Kebonjeruk, Jakarta. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Jonathan, dokter umum di Klinik Gagal Jantung Siloam Hospital sebagai moderator ya. Saya akan invite Dr. Jonathan dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam Dr. Jonathan. Malam. Apa kabar? Baik, bagaimana kabarnya, Kak Wedi? Baik, sehat. Dokter lagi di Poli atau di mana ini? Sudah selesai dari poli. Sekarang di Oh, rumah. syukurlah. Baik, Dokter Jonathan. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan Dokter Jonathan dari Klinik Gagal Jantung Siloam. Terus nanti ada Dokter Pasca sebagai sebagai narasumber ya, Dok. Iya, betul. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan Dokter Jonathan dulu sebagai moderator. Dokter Jonathan ternyata sudah sering ini ya, jadi pembicara, jadi pembawa acara ya. Menjadi host ya jadi berbagai acara. jadi host ya. Jadi Dokter Jonathan adalah dokter umum yang sudah menyelesaikan S1-nya, profesi dokter di Unika Atmajaya ya, Dok ya. Dan Betul. sekarang aktif aktif sebagai host dan medical activator dan webinar ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang tema gagal jantung pada pasien hipertensi paru. Mungkin kalau orang awam itu mendengarnya gagal jantung pasti kaitannya dengan darah tinggi ya, Dok, hipertensi. Padahal hipertensi darah tinggi dan hipertensi paru itu adalah penyakit yang berbeda. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dokter Paskah untuk lebih jelasnya ya, Dok ya. Untuk selanjutnya kita akan invite Dokter Paskah ya, Dok. Iya, silakan. Dokter Jonathan, kesibukannya apa ini, Dok? Sekarang Oh, kesibukannya masih sama sepertinya ya, acara-acara Instagram Live dan juga follow up pasien kami, terutama di Klinik Gagal Jantung Siloam Hospital Kebonjeruk. Sudah lumayan banyak juga nih pasien yang aktif, terutama di bagian gagal jantung. Selamat malam. berarti banyak pasien hipertensi paru juga ya, Dok? Betul, sebagian juga ada yang mengalami hipertensi paru juga. Dokter Pasca sudah bergabung. Selamat malam, Dokter Pasca. Hai, halo semua. Selamat malam, Mbak Weni, Dr. Jonathan. Apa kabar? Baik, dokter. Baik, Dok. Sehat. Luar biasa. Masih di Poli ya, Dokter ya? Iya, Oke. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang gagal jantung pada pasien hipertensi paru ya, Dok. ya silakan. Nah, untuk selanjutnya layar saya serahkan kepada moderator dan narasumber. Untuk sementara saya off cam dulu ya, Dok, biar lebih fokus. Oke, baik. Baik, Terima Mbak kasih, Weni. Dokter. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk YHPI untuk mengundang kami juga dari Siloam Hospital Kebonjeruk bagian klinik gagal jantung, dan juga tentunya ada spesialisnya di sini, Dokter Pasca,
Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai gagal jantung kanan dan juga hipertensi paru. Nah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan mengenai gagal jantung dahulu, karena mungkin beberapa dari viewer ini sedikit belum paham nih mengenai gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah suatu kondisi di mana pompa jantungnya kurang baik, sehingga tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Maka dari itu dapat timbullah gejala-gejala lain seperti sesak nafas dan kaki bengkak. Namun pada malam hari ini kita akan membahas khusus untuk gagal jantung pada bagian kanan jantungnya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan dulu pakar kami pada malam hari ini, yaitu Dr. Pasca. Ya, selamat malam Dr. Pasca. Halo malam semua. Terima kasih udah join di acara kita. Baik, Dr. Pasca. Jadi merupakan dokter spesialis jantung di Siloam Hospital Kebonjeruk sejak 2016, dan beliau juga merupakan senior saya nih dari Atmajaya juga. Dan Dr. Pasca juga sangat aktif dalam bidang jantung, terutama heart failure. Jadi beliau juga baru menyelesaikan studinya di bagian heart failure dari Singapura dan baru kembali nih akhir tahun kemarin. Nah, sebelumnya kita juga mempersilahkan para sahabat IHPI dan juga penonton lainnya untuk dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah atau di bagian Q&A. Jadi bila ada pertanyaan yang langsung terpikirkan, boleh silakan langsung ditulis. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin langsung kita mulai saja ya, Dok. Jadi Ya. bagian untuk yang pertamanya tentu kita harus mengenal jantung kanan. Jadi sebenarnya jantung kanan itu apa sih, Dok? Dan apa sih bedanya dengan jantung kiri? Oh, oke. Baik, jadi yang perlu kita luruskan dulu, memang jantung kita tuh ada dibilang jantung sebelah kanan, jantung sebelah kiri. Tapi sebenarnya jantung kita tuh satu ya, letaknya di dinding dada kita sebelah kiri. Cuman memang ada bagiannya yang namanya sebelah kanan, jantungnya ada sebelah kiri, dipisahkan oleh sekat jantung. Nah, walaupun kesannya ada sebelah kanan, sebelah kiri, tapi sebenarnya fungsi jantung itu saling menunjang antara kiri dan kanan. Jadi sifatnya itu seperti rangkaian seri kalau di bagian listrik ya. Alat-alat listrik kita itu bagian seri, artinya kalau ada satu bagian, baik itu sebelah kanan yang bermasalah atau sebelah kiri yang bermasalah, itu akan saling mempengaruhi fungsi jantung, sehingga secara keseluruhan fungsi akan menurun. Nah, jantung, kalau kita bicara tentang jantung sebelah kanan, jantung sebelah kiri, berarti kita harus tahu juga gimana dinamika darah itu beredar dan dinamikanya masuk ke dalam jantung sampai keluar lagi. Jadi darah dari semua, kita tentunya tahu bahwa jantung adalah mesin pompa utama tubuh kita. Nah, untuk memompa darah, berarti dia butuh darah yang masuk ke dalam jantung kan. Nah, darah yang balik dari jantung itu akan dibawa oleh pembuluh darah namanya vena. Vena itu akan membawa darah-darah misalnya dari kaki, tangan, otak, dan sebagainya, darah yang kurang oksigen untuk masuk ke dalam jantung, dan itu akan masuk ke sisi jantung sebelah kanan. Nah, jantung sebelah kanan itu akan memompakan darah menuju ke sirkulasi namanya sirkulasi paru. Kenapa harus ke paru? Karena darah kotor ini harus dicuci nih, harus diganti antara CO2-nya, yaitu gas asam, dengan oksigen yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, begitu masuk di paru, nanti darah itu akan berganti menjadi darah yang bersih atau yang kaya oksigen. Dan itu akan masuk kembali ke jantung, yaitu sebelah kiri. Nanti dari jantung sebelah kiri baru akan dipompakan oleh bilik kiri menuju ke pembuluh nadi utama atau pembuluh arteri utama yang namanya aorta, dan itu akan beredar menuju ke cabang-cabang ke semua tubuh, dari ke otak, ke tangan, ke kaki, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara jantung sebelah kanan, tujuan utama jantung sebelah kanan ini adalah menampung darah dari semua tubuh, di mana darah yang kotor untuk bisa dipompakan ke paru-paru supaya bisa berganti menjadi darah yang bersih. Dan nanti tujuan utamanya juga selain mengganti darah di paru menjadi darah yang bersih, dia juga menyokong supaya volume darah yang masuk ke jantung sebelah kiri itu cukup, sebagai jaminan bahwa jantung sebelah kiri bisa memompa darah dengan cukup juga ke semua tubuh, sehingga memenuhi kebutuhan tubuh kita.
Jadi demikian sih ceritanya. Oke, jadi memang jantung itu terbagi dari kanan dan kiri ya dok, dan sistem peredaran darah kita itu tertutup jadinya ya dok. Seperti bila Ya, yang kiri bermasalah nanti akan mundur ke kanan juga dan ya. melewati paru yang intinya. Jadi Nah kalau misalkan, dipisahkan ya, ya, sekat. Jadinya. oke, Jadi dipisahkan sekat kan kanan dan kiri. Makanya kalau beberapa teman-teman yang memiliki hipotensi paru karena diakibatkan adanya sekatnya yang bocor ya, misalnya pada defek septum atrium, defek septum ventricle dan sebagainya, itu akan ada celah di antara kedua belah pihak antara kiri dan kanan sehingga ada potensi pencampuran darah di situ. Tapi jantung yang tepat itu yang normal seperti yang Dr. Jonathan katakan, dia circle-nya itu adalah tertutup lah secara umum, tapi saling menunjang kiri dan kanan. oke, baik dokter. Lalu untuk melanjutkan juga karena kita bahas jantung kanan, nah apakah yang dapat terjadi nih dok kalau misalkan bagian kanan jantung itu gagal menjalani fungsinya, dan gejala apa saja yang bisa timbul kalau ada gagal jantung kanan nih dok? Ya, jadi pada kegagalan fungsi jantung kanan akan menyebabkan darah yang tadinya masuk dengan harapan akan dipompakan menuju ke paru dan masuk ke jantung kiri itu menjadi terganggu. Jadi sebagian darahnya tidak muat lagi masuk ke jantung kanan karena daya pompanya menurun, terus juga volumenya menjadi besar sehingga tumpah darah dan cairan itu kembali ke belakang. Akibat darah yang tumpah itu akan menyebabkan terjadi penumpukan cairan di semua bagian tubuh. Ya, jadi karena jantung kanan juga berfungsi terutama atrium kanan sebagai serambi kanan itu sebagai reservoir. Jadi bak penampungan darah yang balik ke jantung. Nah, karena dia tumpah, dia bisa terjadi misalnya karena gravitasi pada pasien yang sering berdiri, duduk ya kakinya pertama bengkak dan selalu dua kaki ya. Lalu kedua, nanti kalau sudah volumenya sudah kelebihan sehingga kaki udah nggak muat lagi, bengkaknya itu akan muncul mulai liver bengkak, terus organ dalam lain bengkak seperti ginjalnya bengkak, sehingga fungsi ginjal akan menurun. Kemudian rongga perut jadi terpenuhi dengan cairan yang tertumpuk di situ, dan pada bentuk yang lanjut itu bisa jadi pada laki-laki, maaf, buah sakarnya bisa bengkak sekali. Ini secara kalau kita lihat textbook, kalau memang punya teman-teman melihat ada pasien yang dua-dua kakinya bengkak nih, itu biasanya sudah ada kelebihan cairan paling nggak dikatakan 3-5 liter kelebihannya yang tidak bisa masuk ke jantung kanan. Kalau sudah sampai ada cairan di rongga perut atau yang kita bilang ascites, itu akan kelebihannya bisa mencapai sampai hampir 10 liter. Kalau sampai buah sakar sampai besar bengkak itu paling nggak 15 liter. Itu sudah kelebihan cairannya sangat banyak. Jadi keluhan yang bisa pasien keluhkan yang menyampaikan itu adalah badannya bengkak-bengkak, dimulai dari kaki, perut dan sebagainya. Konsekuensi lanjutnya cepat capek. Kenapa cepat capek? Karena jantung kanan gagal dalam mengakomodir volume darah untuk ke jantung kiri. Sehingga jantung kirinya walaupun sebagus apapun misalnya, dia akan memompakan darah dengan volume yang tidak cukup ke depannya. Karena kan darah yang masuk ke dia kurang. Sehingga walaupun pompanya bagus, ya nggak ada isinya ke kiri, jadi tidak banyak volumenya. Kemudian gejala lainnya karena perutnya mulai begah dan sebagainya, karena liver yang bengkak, ada cairan, maka pasien akan mengeluhkan tidak nafsu makan, mual, ya lama-lama jadi kuning, bisa ya matanya kuning, tangan kuning seperti orang penyakit liver. Itu perjalanan penyakit pada gagal jantung kanan. Oke, baik. Jadi lumayan banyak sekali ya dok ini untuk gejalanya. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya peran jantung itu untuk tubuh kita. Dan dari semua gejala-gejala yang dokter sebutkan, apakah ada penyakit lain dok yang bisa bergejala seperti itu dok? Jadi yang gejala bengkak pada kaki, apakah semua itu dari jantung kanan atau memang ada penyakit lain dok yang bisa menyerupai? Ya, ini pertanyaan yang cukup penting karena memang tentunya pasien sering menanyakan ya kenapa kaki saya bengkak dan sebagainya. Dan itu tidak serta-merta harus kita bilang oh ini pasti gagal jantung, nggak semudah itu. Ada beberapa tahapan pemeriksaan yang untuk membuktikan itu, tapi paling nggak ada beberapa penyakit lain yang harus disingkirkan. Pertama yang paling
sering dan paling ringan sebenarnya itu adalah gangguan vena kaki atau pembuluh balik di kaki. Itu namanya varises. Salah satunya varises di vena dalam. Misalnya kalau pasiennya itu gemuk ya, hobinya duduk lama ya atau berdiri lama karena pekerjaan dan sebagainya, itu bisa berpotensi mengganggu vena kaki yang namanya hipertensi vena kaki. Jadi bukan hanya ada hipotensi darah tinggi yang kita kenal biasa atau hipotensi paru, tapi ada juga hipotensi vena kaki ini sebenarnya. Itu juga bisa buat kaki yang bengkak. Dan biasanya kalau masalah vena kaki ini seringkali pasiennya merasa tidak ada keluhan yang signifikan di dada ya, jadi tidak terlalu sesak dan sebagainya karena memang masalahnya hanya penumpukan di kaki. Itu yang bentuk paling ringannya yang harus kita singkirkan. Salah satunya yang bisa mencetuskan bengkak kedua kaki itu bisa jadi karena efek samping obat darah tinggi juga tuh namanya amlodipin dan golongan sejenisnya. Itu sering sekitar 10-15% kasus bisa membuat kedua kaki itu bengkak. Jadi perlu ditelaah juga obat-obatannya sebagai efek samping. Kemungkinan yang lain kita harus singkirkan masalah ginjal, penyakit primer ginjal, apakah ada gagal ginjal, karena itu juga bisa membuat bengkak-bengkak badan, termasuk di kaki juga. Dan yang lainnya juga itu gangguan dari liver. Fungsi liver itu salah satu yang paling penting memproduksi albumin. Albumin itu adalah protein yang akan mempertahankan komponen di dalam darah supaya dia tidak bocor keluar dari dinding pembuluh darah. Jadi kalau albuminnya diproduksi yang rendah pada kasus gagal liver atau yang kita kenal sirosis, itu akan membuat komponen darah itu gampang merembes keluar dari pembuluh darah sehingga akan membuat penumpukan cairan di badan. Biasanya hampir selalu bengkaknya itu di perut, kemudian juga bisa di kedua tungkai. Nah, penyebab lainnya yang agak jarang itu karena selaput jantungnya mengalami peradangan kronis dan menjadi kaku yang kita bilang perikarditis konstriktif. Itu akan membuat darah masuk ke dalam jantung sangat susah sekali karena jantungnya itu terperangkap dalam kantong jantung atau kantong perikat yang kaku sehingga dia tidak muat seperti bentuk jantungnya itu volumenya kecil sekali sehingga tumpah kemana-mana membuat bengkak. Ini biasanya perikarditis konstriktif itu paling sering pada kita temukan pada kasus-kasus TBC ya salah satunya karena TBC lama membuat peradangan selaput jantungnya juga meradang dengan jangka waktu lama sehingga menjadi jaringan paruh dan menjadi kaku. Yang kedua pada beberapa mereka yang mengalami kanker di area dada dan mengalami menjalani terapi radioterapi atau radiasi itu juga bisa membuat perikarditis konstriktif atau gangguan selaput jantung ini. Jadi mungkin beberapa penyebab lainnya harus disingkirkan yang tadi saya bilang. Oke. Dan tadi setelah Dokter Pasca menjelaskan berarti sangat banyak ya dok untuk gejala-gejala yang serupa dengan gagal jantung kanan. Maka dari itu pemeriksaan apa nih dok yang perlu dilakukan agar seseorang bisa tahu saya mengalami gagal jantung kanan nih dok, bukan hal-hal lain seperti tadi dok? Ya, yang pertama harus melakukan pemeriksaan fisik tentunya sebagai langkah pertama. Ya, kita juga perlu tahu background pasien ini apa sebelumnya. Misalnya waktu kecil sudah didiagnosis ada sekat jantung yang bocor atau katupnya bermasalah dan sebagainya. Atau memang sudah diketahui memiliki gagal jantung kiri misalnya. Karena itu juga bisa membuat gagal jantung kiri yang berkelanjutan akan membuat gagal jantung kanan juga. Karena mereka kan sistemnya satu sistem sebenarnya, seperti rangkaian seri. Jadi background pasien harus kita gali. Kemudian kedua, pemeriksaan fisik kita lihat tanda-tanda dari luar apa yang bisa kita temukan ya seperti yang sudah dibahas tadi gejala-gejala dan tandanya. Kemudian kita bisa konfirmasi beberapa tes awal seperti rekaman jantung atau EKG, kemudian USG jantung atau yang dikenal sebagai ekokardiografi sebagai metode diagnosis lini terdepan yang cukup praktis dikerjakan dan cukup valid untuk kita melihat. Nanti tergantung temuan tersebut kita akan melakukan pemeriksaan tambahan-tambahan yang lain seperti pencitraan ya, imaging tertentu sampai langkah terakhirnya kalau memang kita perlu konfirmasi dan mencari penyebab hipertensi parunya ya bisa dilakukan kateterisasi jantung kanan. Nah, kateterisasi
jantung kanan itu mungkin teman-teman yang lain lebih familiar dengan namanya kateter jantung untuk melihat pembuluh darah koroner ya. Jadi yang ceritanya dipasang ring dan sebagainya. Tapi kalau untuk ngomongin gagal jantung kanan atau gagal jantung secara keseluruhan, apalagi hipotensi paru, maka prosedur yang lebih spesifik itu namanya kateterisasi jantung kanan untuk menilai dan mengukur tanda-tanda dinamika dan juga parameter-parameter yang berkaitan dengan tekanan di dalam jantung, spesifiknya jantung kanan. Jadi itu rangkaian pemeriksaan yang kadang cukup panjang ya harus dijalani pasien. Betul, baik dokter. Jadi memang tidak semena-mena bisa menegakkan diagnosis gagal jantung kanan ya dok. Ada step-stepnya yang harus dilalui seorang pasien untuk mengetahui apakah dia menderita gagal jantung kanan atau diagnosis lain ya dok. Nah, Ya. dan berhubungan dengan judul kami nih pada hari ini dok. Hubungannya apa sih dok hipertensi paru dengan gagal jantung kanan nih dok? Ya, hubungannya tuh bisa jadi yang pertama hipertensi paru itu merupakan salah satu penyakit yang bisa berdiri sendiri karena sebab dari faktor-faktor utamanya misalnya pada mereka yang memiliki penyakit paru kronis ya itu mengalami hipertensi paru atau mereka yang memiliki kelainan sekat bocor dan sebagainya itu juga bisa menimbulkan hipertensi paru atau juga pada beberapa pasien yang memang secara idiopatik atau turunan atau genetik pembuluh darah di parunya yang namanya arteri paru itu mengalami sangat reaktif sehingga dia mengalami namanya apa ya mengkerut seperti itu sehingga tekanannya menjadi tinggi. Itu spesifik untuk hipertensi paru yang tipikal sebagai bentuk tersendiri. Tapi sebenarnya secara statistik penyebab hipertensi paru itu paling sering adalah mereka yang memiliki kelainan gagal jantung kiri. Karena sebab apapun, misalnya pernah serangan jantung atau kelainan otot jantung kiri, sehingga terjadi gagal jantung, dan gagal jantung itu menjadi tambah berat, tambah lanjut, sehingga selain gagal jantung yang terjadi di sebelah kiri, yang merupakan bilik utama pompa jantung, itu akan berkelanjutan sampai ke gagal jantung kanan, sehingga mempengaruhi kualitas hidup pasien. Jadi itu penghubungnya adalah gagal jantung kiri akan menyebabkan tekanan di paru menjadi tinggi yang kita kenal sebagai hipertensi paru. Kemudian hipertensi paru dalam bentuk lanjut akan membuat otot-otot jantung di sebelah kanan kewalahan juga sehingga terjadi gagal jantung kanan namanya. Jadi hipertensi paru pada kasus gagal jantung kiri adalah jembatan untuk terjadinya menghubungkan antara gagal jantung kiri menjadi gagal jantung kanan. Nah, kalau gagal jantung kanan pada mereka yang pada umumnya hipertensi paru itu menunjukkan bahwa kemampuan otot jantung di sebelah kanan itu sudah mulai kewalahan dalam menghadapi beban atau tekanan yang hipertensi parunya sehingga suatu saat dia mengalami kelelahan dan juga otot jantungnya akan menurun fungsinya sehingga akibatnya ya terjadilah semua gejala dan temuan klinis yang tadi kita sudah bicarakan. Oke. Jadi seperti tahap awal ya tadi dok, karena jantung ini sistem yang seri, yang berurutan, jadi dari kiri bisa mundur ke paru, lalu dari paru bisa mundur ke kanan gitu. Maka terjadilah gagal jantung kanan ini ya dok. Oke, Ya. ini juga ada pertanyaan nih dok dari Rinda Wis. Mungkin ada hubungan dengan hipertensi paru dan tadi dokter sempat mention mengenai serangan jantung nih dok. Untuk pasien hipertensi paru, seperti apa cirinya serangan jantungnya, dok? Mulai dari serangan ringan sampai berat, dok. Mungkin apakah ada perbedaan, dok? Ya, sebenarnya serangan jantung sih lebih identik sebenarnya untuk kasus kejadian di penyakit jantung koroner ya. Jadi sebenarnya untuk pembuluh darahnya yang mengalami tersumbatan dan sebagainya. Jadi yang selama ini kita tahu serangan jantung itu kan nyeri dada hebat, sesak hebat dan sebagainya. Nah kalau untuk hipertensi paru hubungannya mungkin lebih enak kita bilang suatu kejadian akut atau krisis pada hipertensi paru. Nah ini keluhannya sedikit berbeda dari serangan jantung yang istilahnya lebih populer di awam karena pada krisis hipertensi paru atau kejadian akut hipertensi paru yang paling sering terjadi adalah tekanan darahnya drop dan akibatnya
pasiennya paling sering jadi lemas atau bahkan pingsan ya, karena tekanan darahnya tiba-tiba turun. Kemudian pasiennya juga bisa merasakan sesak, terutama kalau gangguan dalam aliran darah dari jantung kanan menuju ke paru-paru, sehingga darah yang kotor yang tadinya harus digantikan dengan darah yang bersih menjadi terganggu proses penggantiannya, sehingga saturasi oksigennya bisa turun. Itu akan membuat pasien lebih sesak. Ya, memang beberapa kasus juga bisa membuat dadanya berdebar atau agak sakit ya. Itu karena tekanan di arteri parunya sedemikian tinggi, itu bisa membuat gejala yang nyeri dada juga. Oke, baik dokter. Dan menyambung juga pertanyaan Rindawis, ada juga dok, pada pasien hipertensi paru dengan kebocoran jantung, jika merasa sering pegal di pundak kiri, apakah bisa dikatakan gagal jantung kanan dok? Mungkin kalau pegal saja kurang khas ya dok, karena gejala gagal jantung kanan yang tadi bengkak di belakang dari jantung kanan, yaitu seperti pada perut, di hati, dan juga di kaki ya mungkin dok. Tapi mungkin dari dokter ada pengalaman mungkin mengenai keluhan seperti ini dok, di gagal jantung kanan. Ya, jadi betul sih kalau pegal di pundak dan tidak ada gejala lain apapun yang kita sudah bicarakan tadi, ya peluangnya agak kecil ya berasal dari jantung pada umumnya, apalagi hipertensi paru. Nanti kalau enggak, semua orang yang pegal-pegal datangnya ke dokter jantung semua lagi, bilangnya karena hipertensi paru lagi takutnya. Jadi peluangnya kecil, tapi bisa juga mereka yang memiliki gejala-gejala lain karena gagal jantung, hipertensi paru, misalnya ada sesak dan sebagainya. Pada akhirnya akan muncul pegal-pegal otot juga, itu bisa sebagai aksesoris gejalanya, gejala tambahan. Kenapa? Karena pasiennya ya karena sudah semalaman nggak bisa tidur, sesak ya, terus-terusan berbaring nggak bisa, harus duduk, tidurannya harus agak ganjal 3 bantal, 4 bantal, jalan susah, apa susah, ya lama-lama ototnya pegel semua lah. Jadi itu bisa juga, tapi tidak mungkin hanya pegel pundak aja, itu kita harus pikir, oh jangan-jangan gagal jantung nih. Enggak. Oke, mungkin dari gejala yang lain seperti yang tadi dokter sebutkan ya dok. Jadi antara gejala jadi menyebabkan gejala lain gitu ya dok, bukan gejala utamanya langsung gagal jantung kanan ya. Oke. Kalau sudah punya gagal jantung yang lanjut, sudah punya banyak gejala, buntut-buntutnya itu semua gejala bisa muncul ya, sakit kepala, nggak bisa tidur, pegel, linu, mual, nafsu makan turun, semuanya adalah satu paket sebagai penyakit kronis lanjut lah. Oke, baik, betul dok. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Lolita Siswanto. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengurangi pembengkakan yang disebabkan penumpukan cairan nih dok? Oh, wah ini harus saya balikan tanya ke Dr. Jonathan ini yang lebih pengalaman di klinik gagal jantung. Kita kan ini ya, kita rutin memanage pasien-pasien untuk secara telemonitoring di rumah, supaya mereka bisa kita pantau supaya minumnya nggak kelebihan dan sebagainya. Gimana ini taktik gagal jantung untuk mempertahankan cairan itu pas-pas aja di rumah gimana? Betul dok. Jadi karena ini juga berhubungan ya dengan gagal jantung, karena cairan itu merupakan salah satu beban pada jantung. Jadi kita selalu edukasi pasien untuk mengurangi cairannya agar bengkaknya juga berkurang. Nah, bagaimana untuk mengurangi cairannya? Yang pasti awalnya itu membatasi asupan cairannya secara langsung. Seperti minumnya dibatasi, biasa kita sarankan untuk 1,5 liter atau tergantung dari berat badan pasien juga. Selanjutnya dari cairan kita juga batasi garam yang pasti ya dok, karena sifat garam itu menarik cairan. Semakin banyak kita makan garam, semakin banyak cairan yang ditarik oleh tubuh saat kita minum. Jadi makanan juga harus diperhatikan, terutama makanan-makanan yang asin atau kemasan yang kalengan, karena banyak pengawet yang mengandung sodium atau garam juga. Dan selain itu pun kita juga harus sarankan pasien tetap tensi setiap hari dan menimbang untuk memonitor cairan tubuhnya bagaimana sehari-hari, apakah bertambah terlalu banyak atau berkurang terlalu banyak, itu juga bisa. Jadi mungkin pengalaman kami seperti itu dok. Dari dokter. Betul. Jadi seperti timbang berat badan tiap hari itu
Dan timbangannya kalau bisa kan pakai digital ya, kita sarankan ke pasien supaya lebih akurat. Jadi pasien tuh bisa aware, misalnya di rumah berat badan saya ini rata-rata 62, misalnya 62 kilo. Loh kok dalam 3 hari ini jadi tiba-tiba 66 kilo? Kan nggak mungkin kan, apalagi pasiennya bilang makan biasa dan sebagainya. Jadi itu berat badan palsu tuh, berarti nambah 4 Hmm. kilo dalam 3 hari. Jadi air yang mulai numpuk. Mungkin kalau dilihat-lihat kakinya belum bengkak ya, kalau nambahnya baru pelan-pelan. Nah, kita kan nggak mau nunggu pasien tuh sampai kakinya bengkak. Jadi itu informasi yang sangat penting yang disampaikan Dr. Jonathan untuk melaporkan timbangannya ya tiap hari untuk pasien, dan mereka aware bahwa timbang berat badan ini penting buat mengetahui batasan cairan dan juga statusnya. Tentunya obat-obatan dari dokternya juga harus dimakan dengan cukup ya, termasuk dengan sesuai takaran maksudnya, untuk obat-obat gagal jantungnya, termasuk obat buang kencing dan obat-obatan utama gagal jantung maupun hipertensi paru ya. Baik, dokter, betul. Karena obat-obatannya juga membantu untuk membuang cairan tersebut ya, dok. Maka sangat penting juga untuk Ya, Pak. konsumsi obat secara rutin. Oke, Ya. ada pertanyaan lagi, dok. Notes by Rima. Dok, saya hipertensi konsumsi amlodipin. Kadang nafas sesak. Apakah ini hipertensi paru, dok? Atau efek samping dari obat amlodipin ya, dok? Oh, kalau untuk pertama amlodipinnya dulu ya. Untuk amlodipin sih sejauh yang saya tahu dan juga dari literatur tidak ada efek samping sampai sesak napas, atau bahkan ada dibilang amlodipin menyebabkan gagal jantung, yang enggak lah, secara umum enggak. Efek samping amlodipin paling sering itu adalah buat sakit kepala, pusing ya pada beberapa orang, atau bisa resiko 10-15% itu bengkak kedua tungkai karena dia sifatnya agak mengganggu dalam vena kaki. Itu pun kalau pada wanita dan yang berat badannya berlebih ya, paling seringnya bengkak. Nah, yang kedua, keluhan yang dirasakan Bapak tadi itu bisa jadi yang harus kita lebih aware adalah sebagai komplikasi dari hipertensinya. Jadi hipertensi adalah penyebab utama gagal jantung di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi begitu kita tahu memang ada pasien hipertensi sudah lama dan tidak terkontrol tekanan darahnya, berarti kita harus kepikir jangan-jangan ada gangguan di fungsi jantungnya. Apalagi kalau dengan amlodipin saja misalnya, dan bukan kombinasi obat darah tinggi, dan Bapak cek di rumah misalnya tekanan darahnya masih selalu di atas rata-rata, yaitu di atas 140 sebagai target umum pada pengobatan darah tinggi, berarti selama ini tidak adekuat pengobatan darah tingginya, dan harus evaluasi ke dokter apakah saya sudah terjadi komplikasi lanjut dari hipertensi yang namanya penyakit jantung hipertensi atau bahkan gagal jantung. Oke, baik dokter. Jadi memang obat-obatan itu sangat penting ya dok, dan memang beberapa efek samping dari obat juga dapat timbul, tapi seperti dokter Pasca katakan dari amlodipin tidak menyebabkan sesak yang pasti ya dok, lebih ke bengkak kedua tungkai tadi ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi dok dari Jennifer May. Dokter, apa yang perlu pasien hipertensi paru perlu waspadai agar tidak gagal jantung, dok? Agar tidak berlanjut nih dari hipertensi paru ke gagal jantung. Oke, yang pertama tentunya penyebab utama hipertensi parunya harus diberesin. Jadi misalnya kalau memang ada sekat jantung yang bocor misalnya ya, ya itu berarti harus diberesin, harus ditutup sesuai dengan indikasi medis atau dokter yang mengecek Anda. Kemudian kedua, harus makan obat-obatan yang sesuai dianjurkan untuk spesifik untuk hipertensi parunya. Ini tergantung kasus hipertensi parunya penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya gagal jantung kiri, berarti obat-obatan gagal jantungnya harus rutin dimakan. Kedua adalah apabila hipertensi parunya murni karena bagian sisi kanan, tidak ada keterlibatan kiri, berarti perlu agen-agen spesifik untuk obat hipertensi parunya, seperti yang kita tahu selama ini seperti sildenafil ya, terus ada beberapa obat yang lebih mahal lagi. Nah, itu obat-obatan utama di hipertensi paru, itu juga akan mengurangi tekanan dan beban jantung sebelah kanan. Dengan demikian itu akan mengurangi kemungkinan gagal jantung kanan terjadi. Kemudian tentunya cairan lagi-lagi. Nah, uniknya pada gagal jantung kanan itu cairan, pembatasan cairan itu harus ngepas.
Jadi tidak boleh kekurangan, tapi tidak boleh juga kelebihan. Kalau kekurangan maksudnya minumnya terlalu ketat dibatasi, yang terjadi adalah tekanan darahnya turun karena jantung kanan akan kesulitan memompa darah ke jantung kiri, sehingga jantung kiri nggak dapat volume darah yang cukup sehingga akan membuat tekanan darah drop. Tapi kalau minumnya nggak dibatasi kebanyakan, yang terjadi adalah tumpahan dari jantung kanan itu akan banyak sehingga bengkak badannya nggak beres-beres. Oke, berarti memang karena tadi salah satu penyebab gagal jantung kanan hipertensi paru, maka seperti dokter Pasca bilang hipertensi paru harus diatasi ya dok. Dan cairan itu sangat penting untuk mencegah gagal jantung kanan, tidak boleh kurang ataupun lebih ya dok. Oke, lalu ada lanjutan pertanyaan dok dari Filiong. Dok, ada pertolongan pertama untuk sesak karena gagal jantung di rumah, harus cepat apa penanganannya dok? Jadi kita analogikan mungkin gagal jantung secara umum ini ya, bukan hipertensi paru. Jadi kalau sesak yang pertama ya pasiennya harus kita posisikan dengan nyaman dulu ya. Biasanya posisi nyaman pasien yaitu posisinya setengah duduk atau duduk. Jadi jangan dibaringkan, biasanya tambah sesak. Kemudian ya kalau ada oksigen dan sebagainya di rumah bisa diberikan. Dan kalau memang pasiennya masih sadar penuh ya, tidak sangat gelisah ya, itu bisa sempat untuk kita cek macam-macam seperti tekanan darah, kalau punya saturasi di rumah bisa dicek masalahnya. Tapi kalau memang pasiennya sudah gelisah, sesak napas hebat ya, apalagi kalau udah dicek saturasinya turun di bawah 95%, ya berarti hukumnya satu-satunya ya segera ke rumah sakit ya, harus ke UGD secepatnya. Dan yang mungkin dalam kesempatan ini saya juga perlu sampaikan bahwa seringkali awam itu kan menyimpan obat yang namanya nitrat ya, yang ditaruh di bawah lidah dan sebagainya. Nah ini ada benarnya, ada enggaknya juga, terutama untuk kasus gagal jantung yang akut, yang mendadak. Ini sebenarnya nitrat itu obat yang sangat bagus untuk mengurangi keluhan dengan cepat. Karena kerjanya nitrat yang di bawah lidah akan mengurangi volume darah yang balik ke jantung, sehingga seakan-akan dia mengurangi tekanan jantung sementara saja. Tapi celakanya kalau kita tidak ngecek dulu pasien sebelum dikasih nitrat, dan ternyata misalnya pasien yang gagal jantung akut ini di rumah tensinya sudah mepet-mepet atau rendah, begitu dikasih nitrat tensinya langsung anjlok dan malah pasiennya menjadi pingsan. Jadi ini buah si malakama. Jadi kalau mau kasih obat nitrat di bawah lidah waktu kasus gagal jantung akut, sebaiknya kalau pasiennya masih tenang ya, cukup stabil, ditensi dulu. Kalau tekanan darahnya masih cukup baik, katakanlah di atas 100 mm merkuri, itu boleh dicoba ditaruh di bawah lidah dulu sambil pasiennya mungkin dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tensinya sudah rendah, jangan coba-coba kasih nitrat. Oke, baik dokter. Berarti memang lebih baik pertolongan pertama harus ke IGD ya dok, apabila pasien juga sudah sesak dan saturasinya turun di bawah 95 ya tadi dok. Ya, itu tanda-tanda peringatan merah ya, maksudnya red alert ya untuk pasien. Tapi kalau memang gejala sesaknya tidak sedemikian berat dan tidak terlalu gelisah, ya ada opsi lain, yaitu menghubungi hotline klinik gagal jantung kita. Nanti akan dilayani oleh kamu dan tim klinik gagal jantung. Karena itu tujuannya telemonitoring. Betul. Gitu. Mencegah pasien masuk rawat berulang ke rumah sakit, mencegah kunjungan pasien yang tidak dibutuhkan ke UGD. Jadi pasien itu butuh komunikasi, dan caranya itu saat ini di mana-mana di luar sana dan mungkin juga mulai happening di Indonesia adalah home telemonitoring. Dan itu yang kayaknya Dr. Jonathan dan tim klinik gagal jantung kita jalankan ya sudah 1 tahun lebih ya. Iya betul dok. Karena pas juga nih kalau dilihat zamannya sekarang kan zaman semua online karena COVID, jadi pasien juga sangat terbantu nih untuk telemonitoring. Seperti kita menggunakan WhatsApp ya dok, di Siloam Hospital Kebonjeruk, pasien-pasien bisa kita tanyakan mungkin kalau ada keluhan atau kebingungan minum obat, karena beberapa pasien juga perlu edukasi yang lumayan panjang dan banyak dok, dikarenakan gagal jantung juga penyakit yang kompleks ya dok.
bukan hanya Ya. seperti batuk pilek yang langsung sembuh. Jadi pasien juga Dan sangat, fluktuatif. iya dok. Jadi menurut saya gagal jantung itu juga penyakitnya fluktuatif. Jadi mungkin Mm, kamu juga punya pengalaman kan selama ini mengawasi pasien. Jadi kadang minggu ini pasiennya wah baik-baik semuanya ya, stabil ya, kita bilang fungsional kelasnya itu kelas 1 atau 2. Tiba-tiba minggu depannya drop karena sebab apapun. Kita punya pengalaman terakhir minggu lalu, saya punya pasien gagal jantung tuh stabil terus ya. mm-mm. Tapi dia kena flu minggu lalu. Ini pasiennya udah usia lanjut, kena flu biasa karena ketularan anaknya, cucunya. Pertama cuma batuk-batuk biasa seperti biasa, terus dia swab dan sebagainya, ternyata bukan COVID. Hari ketiga sesak napas hebat, jadi terjadi gagal jantung akut. Nah ini perjalanan penyakit gagal jantung itu selalu ada fluktuasinya. Jadi yang paling penting bagi pasien itu menurut saya sih adalah informasi dan edukasi sehingga mereka aware dengan penyakit dia. Lalu selama di rumah mereka tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, dan kalau mulai ada tanda-tanda peringatan pemburukan gejala, mereka tahu harus kontak ke siapa dan harus ngapain. Mungkin demikian sih info yang pentingnya ya, yang harus Dr. Jonathan dan tim bisa tetap lakukan. Mm-mm. Betul dok. Oke, dan ini ada pertanyaan lanjutan dok dari Ichi dok. Dok, apakah gagal jantung akan bisa berubah menjadi jantung koroner yang mengharuskan pasang ring atau bypass dok? Mungkin pertanyaan ini dari penyakitnya terbalik ya dok. Jadi kebanyakan, sebagian besar dari penyakit penyumbatan pembuluh darah jantung atau yang kita katakan perlu pasang ring itu jadi gagal jantung. Jadi pertama penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan otot jantung tidak dapat suplai darah, maka dari itu otot jantungnya akan rusak atau bisa bahkan mati ototnya, maka menyebabkan gagal jantung. Atau mungkin dokter Paskah ada penjelasan lebih lanjut, dok. Oh ya, setuju sih. Jadi penyakit gagal jantung itu ya adalah bentuk akhir dari semua komplikasi dan penyakit jantung lah. Salah satunya ya tadi saya sebut nomor 1 hipertensi penyebab utama. Kedua adalah penyakit jantung koroner yang tidak tertangani atau yang pasca serangan jantung. Itu akan berakhir sebagai gagal jantung kalau tidak dicegah dari awal. Jadi memang demikian yang Dr. Jonathan sampaikan. Oke, baik dok. Dan ada pertanyaan lagi dok dari Bella Agustina. Ciri-ciri gagal jantung pada hipertensi paru seperti apa dok ciri-cirinya? 2 hari saya tidak bisa tidur karena sesak. Setiap saat tidur susah bernafas ya dok. Tapi kalau duduk masih bisa. Dan ada keringat dingin. Harus bagaimana ya dok saya? Ya sebenarnya sih keluhan yang kalau berbaring lebih sesak ya. Kita anggapnya tidurnya yang dari penanya tadi tidur yang dimaksudkan itu tidur berbaring ya. Lebih sesak dibandingkan duduk misalnya. Itu lebih cocok gejalanya ke gagal jantung kiri ya sebenarnya. Itu sebagai tanda awal adanya penumpukan cairan di paru-paru stadium awal sebelum mulai lebih banyak cairannya muncul. Tapi kalau gagal jantung kanan lebih berkaitan dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas di awal, pembengkakan dan sebagainya dalam bentuk lanjut, tensi turun, lemas, lesu, kemudian keluhan-keluhan perut ya, begal dan sebagainya. Jadi ya tentunya kalau memang ada keluhan yang setiap perubahan, sesak, apalagi kalau diikuti juga waktu aktivitas fisik seperti naik tangga juga terasa sesak juga, berarti mungkin yang tadi penanyanya bisa berobat lah untuk check up. Apalagi jika ada background atau faktor risiko ya ke arah gagal jantung. Oke, baik dokter. Berarti lebih ke kiri ya dok dibandingkan ke gagal jantung yang kanan nih dok kalau sesak tiduran ya. Dan selanjutnya dok, ada juga pertanyaan dari Rian 119. Selamat malam dok. Saya pasien indikasi dari hipertensi paru. Dan pasien ini mengeluh sering ada nyeri dada kiri yang menembus sampai belakang dok. Apakah itu termasuk gagal jantung dok? Oh nyeri dada itu lebih khasnya ke arah pembuluh darah ya sebenarnya keluhannya. Jadi salah satunya hipertensi paru sendiri kalau memang tekanan parunya sangat tinggi sekali, tekanan arteri parunya sangat tinggi itu bisa menyebabkan
nyeri dada. Tapi bukan keluhan spesifik dari gagal jantung ya. Secara umum mereka yang memiliki gagal jantung itu tidak per se atau dengan sendirinya menyebabkan nyeri dada secara umum. Kecuali kalau ada underlying masalah-masalah yang melatar belakangi, misalnya hipertensi parunya tinggi sekali, itu bisa nyeri dada. Atau misalnya pada gagal jantung, pada kasus memang penyakit jantung koroner yang belum diperbaiki, belum dilancarkan aliran darahnya, itu juga tentunya bisa buat nyeri dada. Mungkin hanya ada satu jenis penyakit gagal jantung yang murni nyeri dadanya diakibatkan karena otot jantungnya, berasal dari otot jantungnya yang membuat nyeri dada. Itu namanya kelainan kardiomyopati hipertrofik. Jadi kelainan otot jantung yang menebal. Hipertrofik itu namanya menebal, karena saking tebalnya itu akan membuat kadang pasien merasakan nyeri dada yang diakibatkan karena si otot jantung yang terlalu tebal itu, karena aliran darah di situnya tidak terlalu baik karena terlalu tebal otot jantungnya. Tapi di luar itu setahu saya gagal jantung tidak menyebabkan nyeri dada secara langsung ya. Oke, baik dokter. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ienda Sabrina. Dok, kalau anak dari pasien hipertensi paru primer, apakah bisa, jadi maksudnya mungkin ibu ini hipertensi paru primer, dok. Apakah bisa menurun ke anaknya nih, dok? Dan seberapa besar kemungkinannya, dok? Ya, pertama kata-kata hipertensi paru primer itu sudah tidak ada di panduan kita. Jadi perlu diklarifikasi dengan tim dokter yang menangani apakah ini suatu idiopatik atau suatu familial. Familial itu artinya genetik, ada masalah genetik. Kalau ternyata masalahnya salah satunya adalah genetik, nah itu sangat bisa diturunkan, ada kemungkinan. Jadi hukumnya semua penyakit-penyakit yang di underlying-nya adalah genetik harus dilakukan sebenarnya pengecekan genetik bagi keluarga, satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Jadi tes genetik itu cukup lazim dikerjakan di negara-negara barat dan mereka memiliki peta genom yang sangat baik dan juga studi fundamentalnya sangat mendukung tentang genetik tersebut, sehingga bisa dilakukan pemetaan genetik dan bisa menjadi konseling bagi keturunan atau saudara-saudara yang sekitarnya supaya dilakukan screening, mungkin intervensi segera kalau memang memiliki stadium awal yang belum ada keluhan atau kita bilang subklinis. Tetapi tes genetik ini sayangnya belum populer ya di beberapa negara Asia terutama, termasuk di Indonesia juga tentunya tidak terlalu populer untuk melihat genetik kelainan jantung yang spesifik termasuk hipertensi paru. Oke, baik dokter. Dan mengingat karena waktu juga sudah hampir 1 jam, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih dok ya. Dokter, ini mungkin berhubungan dengan cara tensi nih dok. Dok, kalau untuk patokan tensi, lebih baik menggunakan digital atau jarum dok? Karena tensi raksa yang sekarang sudah tidak diperbolehkan dok. Kalau tensi sih menurut saya yang jarum mungkin lebih sulit ya dok untuk orang yang awam di rumah lakukan. Jadi lebih baik digital karena digital itu sudah terstandarisasi ya dok. Dan mungkin digital itu orang banyak yang bilang suka ngaco nih tensinya terlalu tinggi atau rendah gitu. Sedangkan yang harus diperhatikan bukan tensi digitalnya tapi bagaimana cara seseorang melakukan tensi dengan benar ya dok. Mungkin dari dokter ada tambahan mengenai tensi digital dok? Ya, ini pertanyaan sedikit melenceng ke hipertensi sistemik nih, bukan hipertensi paru. Jadi ini ditujukan bukan untuk hipertensi paru loh ya, ini pengukur tekanan darah. Karena mengukur tekanan darah pada hipertensi paru itu caranya berbeda, yang namanya kateter jantung kanan ya. Jadi kalau kita nyelempeng sedikit tentang hipertensi sistemik, jadi yang dianjurkan di panduan hipertensi adalah pengukuran dengan menggunakan memang alat ukur digital atau dengan pulsasi ya. Pulsasi itu apa ya namanya? Goyangan di arterinya ya. Jadi mendeteksi adanya getaran vibrasi di arteri, di pembuluh nadi di tangan. Jadi itu yang biasa dikerjakan dengan teknik alat
hipertensi yang digital lah secara umum. Jadi itu yang lebih akurat, lebih dianjurkan. Kenapa demikian? Karena kalau penggunaan air raksa, air raksa itu sudah tidak dianjurkan untuk sebagai alat-alat medis dan alat-alat pakai lainnya ya, karena isu lingkungan dan sebagainya. Kedua, ada potensi ketidakakuratan dalam mendengarkan waktu pengukuran tekanan darah. Jadi waktu staf para medis atau medis mendengarkan tekanan darah itu kan kalau pakai alat tekanan darah yang konvensional dengan air raksa itu kan yang harus dipencet-pencet, didengarin stetoskop. Ini sebenarnya idealnya ruangan itu harus tenang sehingga dan pasiennya juga harus tenang juga. Nah, waktu mendengarkan dengan tenang di ruangan yang tenang itu bisa menangkap bunyi jantung pertama yang namanya cough pertama yang sangat halus. Jadi bisa ketangkep. Tapi kalau diperiksanya misalnya di ruangan yang ramai ya sampai ngobrol dan sebagainya itu potensi bunyi jantung pertama itu terlewat, sehingga yang ketangkep itu bunyi jantung kedua yang namanya cough kedua yang jelas-jelas lebih rendah dibandingkan cough pertama, karena bunyi jantung cough kedua itu lebih kencang, lebih gampang kedengeran, sehingga ini akan melewati sehingga ini akan underestimate tekanan darah kita, kesannya menjadi lebih rendah. Nah, kalau pakai getaran itu lebih akurat karena nggak perlu dengerin kan. Selain itu juga dengerin itu tergantung yang dengerin kupingnya. Kalau kupingnya budak misalnya, nah itu juga bisa terlewat tuh. Bunyi jantungnya pas sudah kenceng banget baru ketangkep. Padahal sebenarnya sebelumnya sudah ada bunyi halusnya yang harus dicatat. Jadi ada banyak faktor kesalahannya dengan metode lama. Jadi memang yang dianjurkan di panduan saat ini adalah dengan digital dengan cara yang tepat pengukurannya. Oke, baik. Terima kasih dok. Karena menurut saya juga penting nih untuk para pemirsa tahu nih cara untuk tensi di rumah dengan tensimeter yang digital. Karena kan sangat penting ya dok untuk melaporkan tensi pada saat pemeriksaan dokter nantinya, tentu untuk follow up pasien. Dan seperti tadi dokter Pasca, seperti dokter Jadi Pasca. berarti kamu Ya? harus selanjutnya di akun IG klinik gagal jantung kamu harus posting berikutnya tugasmu itu adalah cara mengukur tekanan darah yang tepat bagi pasien-pasien kita supaya informasinya tersampaikan. Pasti dok. Oke baik, karena sudah hampir 1 jam, mungkin saya kembalikan ke Kak Weni lagi ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Paskah atas waktunya dan juga para pemirsa. Terima kasih, Dr. Jonathan. Sama-sama dok. Baik, wah asik sekali ya dok, seru banget. Sampai nggak terasa kalau sudah 1 jam ya. Padahal pertanyaannya masih banyak ya dokter ya? Masih banyak. Masih banyak. Tapi karena EasyLab hanya membatasi 1 jam pertemuan kita, mungkin di lain kesempatan kita bikin lagi untuk kolaborasi lagi ya dok ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk Dr. Jonathan dan Dr. Pasa untuk sharing ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Saya izin untuk promosi sedikit ya dokter ya. Bagi teman-teman yang menderita hipertensi paru ataupun dokter yang memiliki pasien hipertensi paru yang belum bergabung dengan IHPI, saya mohon untuk direkomendasikan masuk ke yayasan agar pasien bisa saling sharing dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yayasan dan dari dokter-dokter pemerhati hipertensi paru. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Dr. Jonathan dan Dr. Pasca? Silakan. Oke, mungkin Dokter Pasca, silakan duluan dok. Saya sih menyambut baik ya acara ini, terutama yang diselenggarakan dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Menurut saya memang perlu kita sosialisasikan bukan hanya hipertensi sistemik, tapi ternyata semua pembuluh darah di badan kita dari kepala sampai kaki itu sebenarnya bisa terjadi hipertensi. Sesuai namanya, hipertensi itu adalah tekanan yang hiper, yang berlebihan. Jadi bisa terjadi di semua tubuh. Nah, salah satunya yang paling menonjol dan paling menantang karena terapinya susah, deteksinya susah, dan tidak terlalu banyak pakar yang memiliki minat di bidang ini juga. Tapi kasus di lapangannya cukup banyak, itu adalah hipertensi paru. Jadi semoga ke depannya Mbak Weni dan Yayasan tetap giat mensosialisasikan supaya kesadaran masyarakat itu sama tinggi antara hipertensi sistemik dan hipertensi paru.
Siap. Kalau dari Dokter Jonathan silakan. Iya, Ada baik. yang Iya. disampaikan? Saya juga ingin terima kasih terhadap Yayasan IHPI, ya, Hipertensi Paru Indonesia, untuk mengundang kami untuk dapat menjadi pemberi informasi lebih nih untuk gagal jantung dan juga hipertensi paru. Ya karena seperti yang Dokter Paskah tadi katakan, belum banyak yang aware terhadap hipertensi paru. Lebih banyak terhadap hipertensi secara umum ya dok, hipertensi sistemik, yaitu pembuluh darah. Nah karena penyakit ini berhubungan juga dengan gagal jantung, saya juga sangat dukung nih untuk YHPI karena meningkatkan awareness ini. Karena penyakit gagal jantung sendiri itu bukan penyakit yang mungkin ada beberapa tipe, tapi tidak semua gagal jantung terjadi dalam satu hari. Jadi penyakit gagal jantung merupakan penyakit kronis yang terjadi selama jangka waktu yang panjang dan hal itu bisa dihindari. Tentunya hipertensi paru juga salah satunya seperti itu ya. Kita dapat hindari dan komunitas itu sangat penting agar pasien-pasien hipertensi paru dan juga gagal jantung pasti dapat melanjutkan pengobatan hingga dapat beraktivitas secara normal. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, Yayasan Baik. Gagal Jantung Indonesia ke depannya. Oh iya. pasti dok. Boleh dok. Ini ide yang sangat bagus sekali. Boleh dok. Iya, boleh. Boleh dikembangkan. Baik. Terima kasih untuk Dokter Jonathan dan Dokter Pasca. Saya izin untuk menutup EGLF pada malam hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk follow terus akun Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, Yayasan Klinik Gagal Jantung ya, dan mengunjungi situs kami hipertensiparu.org. Terima kasih teman-teman, terima kasih dokter, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih.